Oh, continue. Continue apa live meeting? Kita live meeting. Gambar ibunya Irsa. Iya. Kamu perhatianmu itu. Yang dijawab goit ya. Goit ya. Baiklah, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar salih-salihah? Baik. Baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam segala urusan ya. Nah, salih-salihah, hari ini kita akan mempelajari materi pertama pendidikan agama Islam, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu marilah kita terapkan adab-adab belajar, yakni yang pertama, niat. Kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anak-anak saleh-salehah, kita harus bersuci terlebih dahulu. Ya. Apakah anak saleh-salehah sudah bersuci hari ini? Sudah berwudu? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, doa sebelum belajar. Dan yang terakhir, diam dan mendengarkan serta mencatat ilmu yang didapat. Baiklah, anak saleh-salehah, sebelum Ustaz mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif an sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an طيبا عملا متقبلا آمين يا رب العالمين.
Nah, alhamdulillah, soleh-solehah, kita sudah memulai doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum Ustadz lanjutkan materi, minta tolong soleh-solehah dimatikan dulu mic-nya ya, sebentar. Ustadz menjelaskan dulu, biar kalian nanti bisa mendengarkan dan mencatat apa-apa yang dapat pada pagi hari ini. Siap ya? Siap. Baiklah, soleh-solehah. Materi yang pertama adalah materi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, soleh-solehah tahu apakah tujuan diciptakan manusia di bumi? Ya, betul. Allah taala berfirman bahwasanya dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyut'imuni innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau menyembah kepadaku, dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, soleh-solehah, bahwasanya tujuan penciptaan manusia di sini adalah Allah Ta'ala tidak memerlukan rezeki dari kita. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, atau berbuat suatu kebaikan yang lain, saat itu sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Bahwasanya kita melakukan suatu kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga soleh-solehah, Allah Ta'ala juga tidak memerlukan ibadah kita. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan semua makhluk. Seandainya semua jin dan manusia berbuat syirik, tidak mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Demikian juga sebaliknya, jika semuanya beriman, tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh-solehah, dari tafsir tersebut bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah, hanya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ya. Dan Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Tidak mau rezeki dari kita, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepada kita semuanya. Nah, soleh-solehah, tahu nggak manusia diciptakan dari tanah dan jin diciptakan dari api. Mereka sama-sama diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soleh-solehah, yang kedua, yakni mengenal definisi ibadah. Ibadah yakni seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, termasuk apa yang Allah perintahkan. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman, maka beriman itu ibadah. Kemudian yang kedua, soleh-solehah, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menaati Rasul, maka menaati Rasul juga itu ibadah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua dan tidak berkata kasar, maka kedua itu adalah ibadah. Nah, soleh-solehah, kita diperintahkan apa aja tadi? Untuk beriman, untuk menaati Rasul, dan berbuat baik kepada orang tua. Ketiga-tiganya itu merupakan suatu bentuk ibadah. Ya. Bahwasanya kita beriman kepada Allah, yakni rukun iman yang berapa? Soleh-solehah. Soleh-solehah, beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Nah, kembali lagi ke materi sebelum-sebelumnya.
iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah merupakan salah satu bentuk tauhid uluhiyah. Kita diciptakan oleh Allah berupa tanah hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita diperintahkan untuk menaati Rasul, itu merupakan ibadah. Salah satu dalil menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasuluh. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dikaitkan dengan ibadah yakni berbuat baik kepada orang tua, tidak berkata kasar, maka itu juga disebut ibadah. Soleh-solehah, sebelumnya Ustaz sudah peringatkan, sudah ingatkan, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah akan terletak pada murka orang tua. Jika orang tua kita marah, jika orang tua kita sedih karena memikirkan kita yang suka main-main, tidak pernah mematuhi perintah kedua orang tua, itu namanya perbuatan durhaka kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Maka jangan sekali-kali soleh-solehah berkata atau atau yang lainnya yang bersifat membentak, dan janganlah kalian membentak kedua orang tua kalian, dan Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, soleh-solehah termasuk ibadah apa yang Allah cintai dan ridhoi itu? Nah, ini salah satu. Nomor pertama yakni beragama Islam adalah ibadah karena Allah Ta'ala. Ibadah Islam karena Allah Ta'ala dan hanya ridha kepada agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Masya Allah, bahwasanya Allah itu maha pemberi rizki, maha kaya, Allah yang maha baik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, kita wajib melaksanakannya. Nah, sebelum itu ibadah dibagi menjadi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yakni ibadah yang wajib kita jalankan. Apa aja? Yakni terletak pada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yakni 1, kita wajib membaca 2 kalimat syahadat sebelum masuk dalam agama Islam. Ya, kita sholat, kita beribadah yang lainnya, kita bersolawat, dan kita dituntut dan diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Itu merupakan salah satu bentuk ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, yakni yang paling penting dalam diri kita, yakni ibadah sholat. Kita wajib dari kecil dididik sudah ikut sholat ke masjid. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan bisa di masjid atau di rumah ya. Untuk saat ini kelas 3 ya, sudah termasuk sudah balik, kita diwajibkan untuk sholat ke masjid bagi yang salih, bagi yang laki-laki. Oke? Salih-salihah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya setelah ibadah sholat, kita sholat 5 waktu sehari semalam. Terdapat 17 rakaat. Di setiap rakaatnya
subuh 2 rakaat, kemudian duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, dan ditutup dengan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Dari situ kita bahwasanya kita dilihat oleh Allah, kita melakukan ibadah dengan ikhlas atau sungguh-sungguh, kemudian ibadah tersebut akan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang salih, ya. Kemudian ibadah yang kedua yang Allah cintai dari ridhoi salih-salihah, yakni bersuci atau taharah. Karena bersuci merupakan salah satu dasar kita untuk melakukan ibadah. Ketika salih-salihah memulai pelajaran, kita diwajibkan atau disunnahkan untuk bersuci atau berwudu. Bahwasanya Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222, ya. Salih-salihah di samping sholat juga tingkatkan lagi wudunya. Alhamdulillah, salih-salihah di kelas 3 ini sudah mempelajari adab-adab berwudu, dari yang kita mulai dengan niat sampai membasuh kedua telapak kaki dan berdoa kembali setelah berwudu. Nah, itu juga salah satu termasuk ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai, ya. Salih-salihah. Kemudian ibadah apa yang Allah cintai lagi, yakni Allah cinta dan ridho kepada orang-orang yang suka bertaubat, ya. Nabi SAW bersabda, yang artinya sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seorang hambanya ketika ia mau bertobat kepadanya daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas, lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa, lalu mendatangi sebatang pohon yang bersandar di bawah naungannya. Dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia salah berucap karena terlalu gembira. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, salih-salihah dari yang Ustadz sampaikan, alhamdulillah kita sudah mengenal 2 subbab materi, yakni tujuan penciptaan manusia, yang sebelumnya Ustadz kasih materi kepada salih-salihah, kemudian mengenal ibadah, ya. Nah, terus kemudian tadi melanjutkan ibadah yang mahdhah, ibadah puasa. Kita sebagai muslim sudah balik atau dewasa diwajibkan untuk berpuasa. Anak salih-salihah insya Allah sudah tahu dan sudah melaksanakan puasa wajib kita, yakni puasa Ramadan. Itu merupakan salah satu ibadah yang wajib atau penting untuk dilaksanakan. Kemudian habis dari puasa, kemudian membayar zakat, ya. Kita diwajibkan untuk membayar zakat pada bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian yang terakhir, salih-salihah, ibadah yang penting untuk dilaksanakan, yakni ibadah haji, yakni wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita jika memiliki sedikit kemampuan, jika kita memiliki uang yang banyak, kita diwajibkan untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Adalah salah satu bentuk ibadah yang juga
penting untuk dilaksanakan atau dilakukan. Nggih. Untuk selanjutnya untuk ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu banyak kategorinya, banyak macam-macamnya. Contohnya berbuat baik kepada orang tua itu merupakan ibadah, menyingkirkan batu di jalan atau menyingkirkan duri di jalan itu termasuk juga ibadah. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbuat baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada semua muslim yang ada di sini ya, yang ada di dunia. Oke. Selanjutnya untuk materi selanjutnya yakni tidak boleh beribadah kepada selain Allah Ta'ala akan Ustadz lanjutkan di pekan berikutnya ya. Saleh-salehah. Alhamdulillah kita semuanya sudah mempelajari apa itu yang dinamakan ibadah, tujuan kita diciptakan Allah itu apa. Nah, kita sudah tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, tidak ada yang lain. Ustadz mau tanya, permainan Free Fire itu ibadah nggak, Tat? Nah, itu pertanyaan yang paling banyak yang disampaikan kepada anak-anak. Permainan yang tidak bermanfaat itu maka kita tinggalkan. Jangan kalian bermain terus menerus, lupakan ibadahnya. Nakal, ya, jangan kalian bermain apalagi bermain secara terus menerus, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalaupun itu permainan yang menghasilkan uang misalnya, itu tidak baik karena seusia saleh-salehah saat ini adalah hanya untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak saleh-salehah, kita sudah banyak belajar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita semuanya memanfaatkan momen-momen kita, apalagi kita di rumah, untuk berbanyak amal soleh, banyakin ibadah, banyakin sholat fardu, banyakin sholat qabliyah. Sholat sunnah tersebut adalah salah satu amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, saleh-salehah. Dan jangan lupa untuk selalu membantu kedua orang tua ketika kedua orang tua kita kesusahan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, Mas Saat minta itu, Mas Saat, orang tua Mas Saat minta tolong kepada Mas Saat untuk membersihkan halaman. Mas Saat tugasnya yakni menuruti apa yang diperintahkan kedua orang tuanya. Mas Saat membersihkan halaman. Ya, tidak sampai Mas Saat ketika disuruh kedua orang tuanya, Mas Saat malah lari, malah main-main yang lain ya, itu tidak baik ya. Anak saleh-salehah. Untuk selanjutnya berdoa terlebih dahulu sesudah belajar. Sebelum Ustadz tutup dengan doa, apakah saleh-salehah sudah paham dengan materi apa yang disampaikan Ustadz? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti ketika sudah masuk ke sekolah akan ada quiz buat kalian semuanya tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan perlindungan terhadap diri kita semuanya dan keluarga-keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ayo kita berdoa dulu. Saleh-salehah.
du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adab. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha nafsin la tashba' da'watin la yustajabu laha. Allahumma fadna fid din subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mustajab laha. Allahumma faqihna fiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Saleh-salehah, terima kasih sudah ikut Zoom pada pagi hari ini dan insya Allah kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum, saleh-salehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.